ada perubahan dalam hal kognitif juga gitu ya, di mana anak-anak semakin kritis dan logika berpikirnya juga semakin berkembang. Kemudian ada perubahan emosi yang seringkali dikenal pada masa remaja ini adalah storm and stress. Ya, jadi emosinya kadang bergejolak, kadang senang, kadang sedih, kadang marah, kadang kecewa, kadang bahagia gitu. Nah, ini memang dialami pada masa remaja. Kemudian ada lagi perubahan sosial. Perubahan sosial itu nanti salah satunya adalah mencari identitas diri. Ya, kita akan mulai dengan materinya. Yang pertama adalah menurut Santrok, masa remaja merupakan masa individu itu mencari identitas dirinya. Jadi kalau seandainya ditanya pada anak-anak mungkin sangat bervariasi gitu ya jawabannya. Nah, kemudian berdasarkan dari perkembangan remaja tahun 2018, buka lagi di mana? remaja dengan rentang usia 10 sampai 18 tahun ini mulai terpapar juga dengan kebiasaan merokok. Nah, jadi ternyata ada informasi juga yang kita dapatkan, mereka sebetulnya mungkin awalnya dari coba-coba gitu ya, atau ingin ngikutin temennya supaya bisa masuk dalam kelompok, akhirnya mereka ikut dengan kebiasaan merokok ini. Dan ini terjadi peningkatan dari 7,2% menjadi 43,5%. Yang ini perubahannya sangat signifikan. Kemudian data dari Komnas Anak tahun 2017, kasus perundungan atau bullying terhadap teman sebaya terjadi lebih dari 750.000 kasus dan tampaknya saat ini juga semakin meningkat. Selain itu, pada tahun 2018, Komisioner Bidang Pendidikan KPAI mengatakan bahwa angka kasus tawuran perkelahian pelajar meningkat juga sampai ke 14%. Jadi ternyata masa remaja ini memang masa yang cukup bergejolak gitu ya, dan anak-anak kadang-kadang cepat juga terpengaruh pada lingkungannya. Jadi kalau mereka berada di lingkungan yang baik, kita kategorikan baik, mereka mungkin akan tumbuh juga menjadi anak yang baik. Tapi kalau mereka berada dalam lingkungan atau mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk, dampaknya juga sangat besar pada anak-anak kita. Kemudian kekerasan pada pacaran juga mencapai 873 kasus. Dan ini banyak sekali sebetulnya. Kondisi pandemi 3 tahun terakhir juga menjadi itu webinarnya sekolah kamu. Meningkatnya masalah isu kesehatan mental pada remaja. Jadi data yang saat ini kami terima dan berdasarkan hasil survei, ternyata remaja yang mengalami masalah kesehatan mental itu meningkat ekstrim sekarang. Dan banyak juga siswa sebetulnya yang mengalami depresi. Kemudian juga banyak yang mengalami cyberbullying akibat dari penggunaan teknologi, dan kemudian juga banyak juga yang mengalami adiksi pada gadget. Karena saat ini pada era teknologi, pada era digital, tidak ada satupun gitu ya orang yang bisa melepaskan diri dari gadget. Sebetulnya teknologi itu sangat membantu kita. Hanya kita perlu tahu bagaimana cara menggunakan teknologi itu supaya teknologi itu justru bisa membantu kita, tapi jangan sampai justru memberikan dampak buruk pada kita. Jadi kitalah yang tetap harus mengelola bagaimana penggunaan teknologi ini. Karena dampaknya bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita mengelolanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian berdasarkan data-data yang ada gitu ya, bahwa perlu menjadi perhatian serius supaya anak-anak kita dalam tanda kutip itu bisa menjalani masa remajanya ini dengan baik, bisa memenuhi berbagai tugas perkembangannya dengan baik, karena kalau ada tugas perkembangan yang tidak terpenuhi pada masa remaja ini, tentunya akan berdampak ketika
anak-anak kita akan memasuki pada masa dewasanya. Jadi tugas perkembangan itu sangat penting untuk bisa dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi akan berdampak bagaimana dia memasuki usia dewasanya. Salah satu alat yang sangat penting gitu ya, supaya anak-anak kita bisa menjalankan tugas perkembangannya dengan baik dan supaya juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang juga bisa memberikan dampak buruk pada anak-anak, berarti tugas orang tua sangatlah penting dalam menghadapi remaja ini. Nah, bagaimana peran orang tua dalam membantu remaja untuk mencapai atau untuk mencari identitas dirinya adalah dengan berkomunikasi dengan anak. Nah, komunikasi yang seperti apa nanti akan kita bahas. Ya, baik. Kita lanjutkan, silahkan slide berikutnya. Jadi saya akan membahas sedikit Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan definisi komunikasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengarkan ini. Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi, bisa pesan, bisa ide, bisa gagasan, dari satu pihak ke pihak lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi kalau secara verbal itu adalah secara langsung melalui kata-kata, kalau non-verbal itu bisa melalui ekspresi. Gitu ya. Komunikasi secara verbal berupa kata-kata yang kita sampaikan, sementara non-verbal contohnya adalah bisa kerutan dahi, bisa mungkin mata yang agak melotot gitu ya, sehingga membuat orang lain itu tahu bahwa kita sedang marah. Dan kadang antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal ini kita bisa menggunakannya sekaligus. Gitu. Nah, itu ketika kita menggunakannya sekaligus, ini akan memperkuat sebetulnya komunikasi tersebut, gitu ya. Kalau ada verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi tidak hanya terjadi pertukaran informasi, namun juga terjadinya kesepemahaman, gitu ya. Jadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, antara orang tua dengan anak memiliki pemahaman yang sama. Yang diharapkan dalam komunikasi yang efektif adalah pesan yang disampaikan oleh orang tua itu akan diterima sama oleh anak, atau sebaliknya, pesan yang disampaikan oleh anak juga akan dimaknai sama oleh orang tua. Nah, kadang terjadinya miskomunikasi Apa karena maksudnya? pesan yang disampaikan Kopi itu sebentar ya, Pi. diterima secara berbeda, gitu ya. Jadi pemberi pesan menyampaikan pesan tertentu tapi dimaknai berbeda oleh penerima pesannya. Inilah yang menyebabkan miskomunikasi. Miskomunikasi yang terjadi terus-menerus akan bisa menimbulkan konflik. Nah, apa sih komunikasi yang efektif itu? Silahkan dilanjutkan slide berikutnya. Komunikasi yang efektif adalah kalau seandainya antara komunikator, Sonia, apakah ini bisa slide-nya udah berganti? Bapak dan Ibu mudah-mudahan slide-nya sudah berganti ya, mudah-mudahan. Karena kalau di saya ini belum berganti slide-nya. Nah, baik, terima kasih. Apa komunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang efektif adalah bila antara komunikator atau sender, pengirim pesan, dan komunikan atau receiver atau penerima pesan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan yang disampaikan atau diberikan. Nah, kadangkala antara yang disampaikan dengan apa yang diterima itu berbeda, sehingga inilah yang menyebabkan komunikasi itu menjadi tidak efektif. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan, ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antara pribadi dan tidak ada hambatan. Nah, pada saat pandemi COVID sebetulnya ada informasi yang bisa hilang gitu ya, yang kita tidak menerima secara seutuhnya. Karena kita hanya bertemu misalkan gitu, kalau komunikasi itu apakah bisa melalui media tertentu atau lewat Zoom seperti ini,
tapi kita tidak bertemu secara langsung, sehingga kadangkala kita tidak tahu persis apa yang sedang dihadapi, perasaan apa sebetulnya yang sedang ada dalam pada orang yang berkomunikasi itu. Jadi kalau komunikasi secara langsung sebetulnya kita bisa menangkap banyak hal dari orang tersebut, tapi kalau melalui media tertentu ada informasi yang kadangkala hilang. Sehingga apa yang kita harapkan bisa saja bukan itu yang kita terima. Nah, ini yang menyebabkan komunikasi itu menjadi tidak efektif. Komunikasi yang efektif merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua, baik bagi orang tua, baik bagi anak, baik bagi guru, buat kita semua menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan komunikasi yang efektif itu, kita bisa memahami apa yang dirasakan, apa yang diharapkan oleh anak kita. Kita lanjutkan. Manfaat dari komunikasi yang efektif adalah orang tua dapat berkomunikasi dengan efektif pada anaknya, dapat membuat anak lebih mau untuk melakukan apa yang orang tua minta. Jadi kalau kita bisa melakukan komunikasi yang efektif, anak itu akan mau mengerjakan apa yang kita minta secara sukarela. Jadi tidak dengan paksaan. Nah, namun seringkali komunikasi yang kita lakukan atau kadangkala komunikasi yang kita lakukan itu kurang efektif sehingga anak terpaksa gitu ya melakukan apa yang kita minta. Anak menjadi lebih mengetahui apa yang menjadi harapan dari orang tuanya dan dirinya sendiri. Nah, tadi beberapa siswa, beberapa anak-anak kita sudah menyampaikan sebetulnya apa yang mereka harapkan gitu ya. Tadi saya sempat mencatat sedikit adalah pola hubungan yang tidak terlalu strict, ada yang mengatakan begitu, dan lebih santai. Ada juga yang mengatakan bahwa orang tua yang mendengarkan keluh kesah anaknya. Nah, namun saya memahami kadangkala walaupun kita berada di rumah gitu ya selama pandemi COVID, tapi kesibukan kita sebagai orang tua itu tidak hilang gitu ya. Kesibukan kita sebagai orang tua selama pandemi, walaupun kondisinya di rumah, justru rasanya tambah sibuk. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga menyadari, apalagi bagi Bapak dan Ibu yang bekerja, selama pandemi itu justru merasa lebih banyak kerjaan gitu ya. Dan kapanpun kita bisa diajak rapat oleh ya mungkin oleh pimpinan kita. Tapi kalau pada saat sebelum pandemi COVID ada jam-jam tertentu untuk rapat gitu. Kalau ini bisa nyambung rapatnya dari jam 8 ke jam 10, jam 10 ke jam 12 bahkan sampai malam. Nah, mungkin itu juga yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu sehingga waktu untuk berkomunikasi dengan anak walaupun sama-sama ada di rumah menjadi juga berkurang itu waktu berkomunikasinya. Kemudian tadi ada yang menyampaikan juga adalah orang tua yang mau mendengarkan anaknya. Nah, active listening gitu ya. Jadi mendengarkan aktif ini sebetulnya menjadi kunci juga dalam komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan anak, alangkah baiknya kalau memang betul-betul fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Namun kadangkala ketika kita berkomunikasi itu kadang nyambi sambil melakukan yang lain atau sambil membalas chat misalkan. Nah, untuk bisa berkomunikasi atau bisa mendengarkan dengan baik itu memerlukan satu keterampilan yaitu bisa mendengarkan secara aktif. Nah, kita bisa mendengarkan secara aktif kalau kita tidak melakukan kegiatan yang lain sebetulnya. Kemudian tadi ada juga yang menyampaikan bahwa peduli dan tidak pilih kasih pada anaknya. Nah, kenapa anak kadang merasakan mungkin pilih kasih? Nah, mungkin karena bentuk komunikasi yang kita jalankan. Kemudian yang berikutnya adalah anak diharapkan dengan komunikasi ini anak menjadi lebih mengetahui apa yang menjadi harapan dari orang tuanya dan dirinya sendiri. Jadi saya sendiri sampai saat ini masih merasakan dan masih bisa mengatakan bahwa komunikasi yang efektif itu akan bisa menyelesaikan permasalahan kita sebetulnya. Tapi kita betul-betul memberikan peluang, memberikan waktu bersama supaya kita bisa berkomunikasi dan tidak melakukan hal yang lainnya. Kemudian anak cenderung merasa lebih nyaman dan aman dan nyaman dengan posisi mereka sebagai anggota keluarga karena diajak berkomunikasi dan lebih mungkin bersikap menampilkan sikap yang kooperatif. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa contoh biasanya
tipe-tipe komunikasi yang bisa menghambat relasi kita. Dan ini adalah kata-kata yang populer, yang tanpa kita sadari, kadang-kadang sering kita ucapkan pada anak-anak kita. Jadi ada tipe komunikasi yang memerintah. Jangan mengeluh, kerjakan saja. Gitu ya. Atau kita juga mengatakan misalkan, cepetan, gitu aja kok lama banget. Nah, hal-hal seperti itu buat anak merasa tidak nyaman gitu. Walaupun niat kita sebetulnya baik, supaya anak bisa lebih cepat dan tidak terlambat misalnya. Kemudian ada tipe komunikasi yang menyalahkan. Kamu ini selalu bikin onar, misalkan gitu ya. Atau tuh kan mami bilang juga apa, misalnya begitu. Kemudian ada tipe komunikasi yang meremehkan. Kamu ini kan belum ada pengalaman, pikirkan saja saran mama. Nah, kadang-kala buat anak ketika bentuk komunikasinya seperti itu membuat anak merasa tidak nyaman dan merasa juga diremehkan. Kemudian ada tipe komunikasi yang membandingkan. Nah, rapotmu jelek sekali. Coba lihat adikmu, gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan adik atau dengan kakak, walaupun itu saudara sekandung, tetap menjadi tidak nyaman buat kita. Apalagi kalau dibandingkan juga mungkin dengan saudara. Kalau ingin, misalkan kita ingin bercerita atau ingin memuji gitu ya, saudaranya, tapi jangan dalam bentuk membandingkan. Kemudian ada tipe komunikasi yang memberi cap atau label. Seperti anak-anak saja, cengeng, kamu penakut sekali. Nah, hal-hal seperti itu kadang tanpa kita sadari kita ucapkan gitu. Apalagi kalau kita sedang berada dalam keadaan lelah. Jadi kadang kita tidak bisa memilih kata yang tepat yang harusnya kita ucapkan. Walaupun sebetulnya sebagai orang tua kami sangat percaya dan saya sangat percaya bahwa niat orang tua itu pasti baik gitu. Tapi dalam bentuk cara berkomunikasi yang kadang kurang efektif, dampaknya yang diterima oleh anak menjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian ada juga tipe komunikasi yang mengancam. Awas ya, kalau kamu lakukan lagi, mama bilangin awas ya, kalau kamu melakukan tidak akan mama beri apa misalkan. Mama tidak akan memberikan sesuatu kalau kamu melakukan ini lagi. Nah, hal-hal seperti itu membuat anak tidak nyaman, terutama kalau ada kata awas. Ya. Kemudian ada lagi adalah tipe komunikasi yang mengkritik. Dasar pemalas, dasar banyak bicara, dan kadang-kala tanpa kita sadari ada beberapa tipe komunikasi yang kita lakukan itu adalah sekaligus gitu ya. Nah, ini yang membuat anak menjadi tidak nyaman dan bahkan bisa mempengaruhi adalah ke self esteem, ke harga diri anak. Kemudian ada juga tipe komunikasi yang menyindir, misalkan. Tumben bangun pagi, tumben mau nyapu, tumben mau cuci piring gitu. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau kita mengatakan, waduh, udah bangun, keren nih, gitu ya. Kemudian ada tipe komunikasi yang menganalisa, kamunya aja yang mau, sebenarnya teman-teman kamu kan nggak pergi. Nah, jadi ada beberapa tipe komunikasi yang perlu kita sadari. Nah, bagi saya sendiri juga saya selalu belajar gitu ya. Oh, ternyata sudah terlanjur nih mengatakan hal-hal yang nggak nyaman buat anak. Kemudian berarti dalam komunikasi yang berikutnya kita harus memperbaiki. Jadi awareness sebagai orang tua itu menjadi sangat penting karena kita memang dituntut pada zaman sekarang adalah menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan menyesuaikan juga dengan cara berkomunikasi yang bisa diterima juga oleh anak. Nah, tadi Kak Ola sudah mengatakan judulnya saja sudah oke banget gitu ya. Jadi judulnya ini sudah membuat kita bahwa kita harus menyesuaikan nih dengan anak-anak di era digital ini. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya akan diberikan oleh Kak Ola. Silakan Kak Ola. Oke, terima kasih Ibu Lita. Jadi saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu, setelah tadi kita sama-sama mengetahui sebetulnya komunikasi itu apa, lalu kemudian dianggap efektif itu seperti apa, manfaat dari komunikasi efektif yang
kita coba lakukan kepada anak gitu ya, itu ternyata cukup banyak banget. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih yang perlu dihindari dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Seperti kita tahu, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lita, kita sebagai orang dewasa, ketika posisi kita sebagai orang tua atau orang dewasa itu, kita tahu pasti anak-anak kita itu masih banyak perlu belajar dalam tugas perkembangan mereka, gitu ya. Jadi boleh saja kita memberikan kritikan, tetapi yang diharapkan itu adalah kritikan yang membangun, kritikan yang tidak katakanlah melukai konsep diri mereka, tidak melukai perasaan mereka, tapi mereka harus tahu, iya mereka salah gitu. Mereka salah, mereka harus tahu bagaimana nih kita menyampaikan bahwa perilaku mereka salah, tetapi kita juga memberikan feedback yang konstruktif atau yang membangun. Nah, sehingga hal yang perlu dihindari adalah memberikan kritikan terhadap ide, perasaan, pemikiran anak atau terhadap diri anak sendiri yang sifatnya tidak membangun, gitu ya. Misalnya contohnya adalah kita bilang gitu ya, kamu memang sepertinya tidak bagus nih dalam pelajaran matematika, titik gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa melukai, padahal sebetulnya mungkin anak struggling di pelajaran matematika. Mungkin dia sedang berusaha gimana nih caranya, paling nggak bisa mungkin mencapai nilai KKM gitu. Tapi yang dikritik ya, kamu payah nih matematikanya, masa begini aja nggak bisa. Itu perlu dihindari. Tetapi kita bilang, oke, baik, kayaknya ya mama perhatiin, bisa jadi ya kamu itu mungkin nilainya karena belum usaha maksimal gitu. Apa yang bisa mama bantu? Apakah perlu kita coba cari yuk guru private? Apakah perlu gitu ya kita coba untuk yang cari-cari tutorial untuk mata pelajaran matematika di level kelas kamu ini seperti apa gitu, tampaknya itu akan bisa membantumu untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, itu yang diharapkan. Jadi bukan hanya sekedar kita menyampaikan gitu ya apa yang memang menjadi kekurangan anak gitu ya, karena itu jatuhnya hanya kritik saja dan tidak ada membangunnya. Kita perlu tambahkan dengan kekurangan dia di area ini, apa nih yang bisa kita support untuk membuat dia mau berusaha mengatasi kekurangannya. Itu yang pertama. Jadi hindari kritikan-kritikan yang tidak membangun. Yang berikutnya adalah kita tahu mungkin anak kita itu pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Nah, kemudian yang harus dihindari adalah kita membawa-bawa kembali kesalahan dia di masa lalu pada saat berkomunikasi di saat ini, gitu ya. Nah, jadi kalau boleh kita tidak perlu menggunakan, misalnya dia sudah bagus nih, dia sudah mau bangun pagi misalnya. Nah, terus kemudian ada satu momen bisa jadi gitu ya, dia tidak bangun pagi. Nah, kemudian kita bilang gini, tuh kan terulang lagi kan ya, dulu gitu ya, kamu kan emang begitu kan, nggak bisa bangun pagi kan, sekarang kayak gitu lagi kan. Nah, itu perlu kita hindarkan. Tetapi kita coba untuk melihat pada momen saat ini. Ketika perilaku tersebut muncul kembali, kira-kira penyebabnya apa ya? Bisa jadi itu berbeda dengan waktu dulu-dulu dia sulit sekali bangun pagi. Jadi pada saat dia melakukan kembali sesuatu yang mungkin pernah dilakukan di masa lalu, ada baiknya kita coba untuk menanyakan, wah hari ini terlambat bangun, apa ada sesuatu semalam? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Nah, itu yang sebaiknya dikedepankan. Bukan kita mengingat-ingatkan kembali anak akan hal-hal yang dulu-dulu. Nah, ini perlu untuk kita kurangi. Bahkan kita perlu untuk tidak perlu lakukan, tetapi lebih kepada here and now. Jika ada sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi pada anak di masa lalu, kita lihat kondisi saat ini bisa saja berbeda. Penyebabnya mungkin gitu ya, atau apa yang sedang dia alami mungkin dibandingkan dengan yang di masa lalu. Nah, yang berikutnya adalah hal yang perlu dihindari, mengarahkan dan mendikte anak bagaimana harus menyelesaikan masalah. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Lita, Bapak Ibu,
di usia anak saat ini, mereka itu sedang masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Itu ada namanya remaja atau pubertas. Secara kemampuan berpikir, sebetulnya anak-anak kita ini atau para remaja ini sedang belajar untuk mereka menyelesaikan masalah sebetulnya. Karena kemampuan berpikirnya dimampukan, sudah mampu untuk berpikir yang kami sebut adalah formal operasional, yang ditandai dengan kemampuan berpikir secara abstrak. Nah, sebaiknya gitu ya, kita tidak langsung memberikan solusi. Kita tidak langsung katakanlah mengarahkan anak untuk melakukan ini loh yang harus kamu lakukan, ini loh. Itu kalau bisa kita hindari dulu. Tetapi lebih kepada memberikan ruang. Ketika anak menceritakan dia punya masalah gitu ya, kita coba tanya dengan menggunakan kalimat-kalimat terbuka. Baik, kalau seperti itu masalahnya, kamu ada masalah sama temenmu, dia jahilin kamu, terus kamu merasa nggak senang, kira-kira apa ya nak yang bisa kamu lakukan? Aku kayaknya bingung mah, soalnya temanku ini kayaknya sih ya susah tuh dibilangin gitu, tapi dia suka kayak ganggu-gangguin aku. Oke, kita coba tahan dulu, mungkin kita sudah punya apa yang harus dilakukan gitu ya. Kita tanya lagi, kalau misalnya kamu bilang dia susah dikasih tahu gitu ya, tapi kira-kira ada hal baik nggak sih dari dia yang bisa kamu lihat gitu, atau yang kamu bisa apresiasi gitu. Sebenarnya sih ada sih, dia ada baiknya sih Ma. Dia sebenarnya sih aku pernah lihat, aku dulu pernah tuh ya ngajak dia main, terus dia bilang oke. Nah, kita bisa saja menggali dulu seberapa anak gitu ya punya kemampuan memikirkan solusi-solusi. Nah, baru kemudian ketika misalnya anak minta saran ke kita, baru kita masuk. Nah, bisa dengan misalnya tadi kita tanya lagi, kalau misalnya seperti itu bisa dilakukan nggak? Buat Nah, dokumentasi. kemudian setelah itu kita bisa juga gitu ya, tanyakan kalau dari kamu sendiri butuh saran mama nggak? Atau saran papa? Nah, ini nih kadang-kadang susah ya Bapak Ibu, tapi saya mengajak Bapak Ibu bisa untuk justru bertanya, perlu saran nggak nih? Gimana caranya supaya dia tahu kamu nggak suka kalau diganggu-gangguin. Ketika misalnya anak bilang, iya mah aku harus gimana? Yes, this is our part. Ayo kita masuk. Kita kasih saran gitu ya. Gimana sih caranya supaya anak kita ini bisa menegur mungkin atau bisa menyampaikan dia nggak suka diganggu oleh temannya gitu ya. Nah, baru kita memberikan saran. Tapi di awal kita gali dulu kemampuan dari anak untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Tanpa misalnya kita memberikan secara langsung gitu ya apa yang harus mereka lakukan. Yang keempat adalah hindari kita membuat anak kita itu merasa rendah diri atau bersalah gitu ya. Terutama misalnya pada saat kita berada di public area atau public place ketika kita bersama dengan mungkin kolega kita, teman kita atau saudara-saudara kita atau keluarga besar. Kadang-kadang memang banyak orang tua tuh senang gitu ya ngobrol tentang anak mereka gitu ya. Senang untuk bisa bercerita tentang anak mereka gitu ya. Tetapi kalau misalnya boleh gitu ya, lebih kepada mengapresiasi apa yang mereka bisa gitu ya. Bukan kepada misalnya iya loh ini anakku ya dia itu tuh susah banget aku kasih tahu tuh. Aku udah berkali-kali ngasih tahu dia tapi gini-gini. Mungkin kita membicarakan itu adalah bersama dengan orang tua lainnya. Khawatirnya adalah ketika anak mendengar, apalagi kita sambil bilang, iya nih anak saya yang ini nih, itu tuh susah banget dikasih tahu, kita sambil nunjuk misalnya, gitu ya. Itu akan membuat mereka menjadi rendah diri ataupun bersalah, gitu. Nah, ini perlu kita hindari. Karena dalam banyak kasus yang pernah ada gitu, karena saya dan Ibu Rita juga sering sekali gitu ya menangani kasus gitu. Ada anak itu merasa bahwa yang diingat itu hanya salah-salahnya aja. Dan bikin mereka tuh sedih. Dan banyak remaja itu merasa justru tidak dicintai. Karena lebih banyak mereka diposisikan mereka tuh salah gitu.
Padahal sebetulnya mungkin dari apa yang tadi curhatan dari adik-adik di awal, mereka tuh kepingin juga untuk dipahami sebetulnya. Karena memang periode seperti yang disampaikan Ibu Lita, pubertas ini seperti kayak storm and drum banget. Jadi seperti badai. Mereka juga lagi berusaha untuk menunjukkan, oh saya sudah besar, oh saya diharapkan melakukan seperti yang diharapkan oleh orang tua. Mereka sebetulnya juga sedang dalam proses menuju ke sana. Tetapi memang perlu kita memberikan pendampingan. Next slide. Yang berikutnya adalah, nah tipsnya gitu ya. Kalau tadi adalah apa yang harus dihindari, sekarang kita masuk kepada tipsnya nih. Tipsnya adalah kita mencoba untuk menampilkan gitu ya posisi seperti kita memang ingin didengarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang dewasa gitu ya, kita ingin didengarkan oleh orang dewasa lainnya, seperti itu sebetulnya yang diharapkan anak ketika mereka berkomunikasi ke orang tua gitu ya. Mereka ingin didengarkan. Jadi kalau boleh kita meluangkan waktu dan memang fokus kepada anak remaja kita. Karena ketika kita memberikan diri kita menjadi pendengar yang baik, atau ketika anak terlihat sedih, kemudian kita dekati, kemudian kita coba untuk pelan-pelan masuk, gitu ya. Nah, anak akan merasa penting dirinya. Oh, mama kayaknya melihat ekspresi wajahku sedih, aku disamperin, terus mama duduk di samping aku, menunggu aku berbicara. Perasaan-perasaan seperti itu yang perlu kita munculkan kepada anak. Sehingga anak siap untuk bercerita. Ketika kita bertanya, ada apa nak? Dia akan bisa menceritakan semuanya. Yang kedua adalah tipsnya, jangan langsung kita memiliki asumsi-asumsi tertentu pada saat kita mendengarkan anak kita bercerita. Saya bisa pahami juga kadang-kadang mungkin kita gemes ya, kita tuh kayak kepingin motong atau kita kayak kepingin jadi intinya apa misalnya kayak gitu ya. Nah, coba tahan dulu gitu. Kita coba untuk betul-betul full mendengarkan sambil kita mencerna, kemudian kita mungkin melakukan analisa dalam pikiran kita sendiri sebagai orang dewasa, apa sih yang sebenarnya sedang anak alami gitu ya. Nah, dan hindari yang membuat asumsi. Jadi kita harus lebih kepada kalau kita punya dugaan tertentu gitu ya, justru kita sampaikan kalau dari ceritamu tampaknya gitu ya, kamu merasa kecewa. Apakah kamu kecewa? Nah, kita harus justru pantulkan ya apa yang direfleksikan anak kita pantulkan kembali agar kita pun mendapat pemahaman yang sama. Yang ketiga adalah tidak langsung memotong atau menjudge anak gitu ya. Kemudian perlu namanya eye contact, jadi memang sekali lagi kita memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik, kita mencoba untuk tidak fokus kepada hal-hal lain, kita tatap mata anak kita, mungkin kita berikan sentuhan gitu ya, di punggungnya atau di lehernya, mungkin kita rangkul sambil kita dengarkan. Nah ini sentuhan-sentuhan nonverbal itu adalah sesuatu yang sebetulnya meaningful banget buat anak. Dia akan merasa disayang, dia akan merasa diperhatikan, mungkin itu akan menenangkan juga apa yang dia rasakan. Jadi memang saya menyarankan juga ada ya ekspresi nonverbal gitu yang ditampilkan orang tua pada saat berkomunikasi dengan anak mereka. Nah, next slide. Berikutnya adalah ketahui momen saat kita harus berbicara atau tidak. Gitu ya. Ini penting sekali Bapak Ibu semua gitu ya. Kita perlu juga mungkin melakukan observasi pada anak pada saat kita berkomunikasi. Ini waktu yang tepatkah untuk saya menyampaikan banyak hal atau saya hanya diam bersama anak saya di sampingnya gitu ya dan tidak banyak dulu menyatakan apapun. So this is very important juga. Kadang-kadang ada beberapa anak nggak ready setelah dia cerita, mungkin dia nangis, mungkin dia juga masih emosional gitu. Mungkin dia nggak ready mendengarkan hal-hal banyak dari kita. Maka kita bisa bilang, sepertinya kamu masih sangat emosi ya, nah it's okay.
It's okay, Mama bisa paham, nanti gitu ya, kita bicara kembali. Dalam hal ini kita tahu kapan momen kita harus menyampaikan sesuatu, mungkin atau kita hanya menjadi pendengar saja. Ini penting sekali buat kita amati dari anak. Kemudian kita juga harus melihat dari kacamata anak. Dalam artian adalah mungkin usia kita sudah jauh lebih dewasa dibanding anak. Mungkin ada yang sudah berapa kalinya usia anak. Tapi saat ini mereka sedang di usia mereka yang mungkin kebingungan. Mungkin mereka juga lagi nggak tahu harus bagaimana gitu. Jadi kalau boleh kita kembali mendudukan posisi kita seolah-olah kita di dirinya. Gitu. Itu yang mungkin kami sebut adalah kita mengedepankan yang namanya empati. Gitu ya. Perasaan seperti anak kita yang sedang mengalami seperti itu. Itu seperti apa? Jadi ini akan jauh membuat kita memahami sebetulnya kondisi anak. Karena kita mengedepankan juga atau menerapkan atau melakukan yang namanya empati. Dan yang berikutnya adalah drop the expectation. Dalam artian adalah jangan kita membuat ekspektasi yang too much ke anak kita. Ya. Kita perlu untuk juga melihat apa yang menjadi strength-nya dari anak, apa yang menjadi weakness-nya dari anak gitu. Yes, memang kita mungkin tahu gitu ya, apa yang terbaik buat anak. Bisa jadi ada banyak orang tua mengatakan, saya tahu yang terbaik buat anak. Saya bisa pahami ketika orang tua menyampaikan itu. Tetapi perlu kita komunikasikan. Apakah kita punya ekspektasi itu, ya? Sesuatu yang membuat anak willing to do, happy to achieve it, or it will make them stress, or make them frustrated dengan ekspektasi kita. Kita perlu untuk mengkomunikasikan dengan kita mempertimbangkan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan anak kita. Sehingga harapan-harapan kita itu juga harapan yang sehat. Sehingga harapan-harapan kita itu bukan sesuatu yang akhirnya menjadikan anak itu merasa terbebani dengan tugas-tugas mereka sebagai anak di periode usia mereka saat ini. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi katakanlah pertimbangan Bapak Ibu semua gitu ya. Bagaimana sih gitu ya melakukan komunikasi efektif dengan anak-anak yang saat ini mereka sedang dalam masa remaja dengan tugas perkembangannya mencari identitas diri. Next slide. Oke, nah ini ada beberapa referensi yang kami gunakan Bapak Ibu, mungkin untuk lebih detailnya bisa diklik dan di situ Bapak Ibu nanti bisa lebih banyak mungkin membaca dan mendiskusikan dengan pasangan gitu ya, selaku orang tua dari anak, bagaimana nih yang baiknya pada saat kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Nah, terakhir mungkin saya ingin menyampaikan bahwa perlu ada konsistensi antara kedua orang tua dalam melakukan pengasuhan kepada anak, gitu ya. Penting sekali kedua orang tua itu terlibat berkomunikasi dengan anak. Kalau misalnya ini anak perempuan, sebetulnya baik ibu maupun ayah bisa saja masuk gitu ya. Nah, karena sebenarnya anak perempuan juga butuh peran dari ayahnya. Dan nggak ada salahnya ketika anak perempuan juga ditanya oleh ayahnya, diajak bicara oleh ayahnya. Saya yakin itu akan membuat mereka juga bahagia gitu ya. Dan banyak sekali gitu ya dari riset yang menunjukkan ketika baik anak laki-laki ataupun perempuan mendapatkan gitu ya peran pengasuhan dari ayah, itu membantu mereka banget untuk bisa memahami banyak hal. Jadi bukan hanya tugas dari seorang ibu yang melakukan komunikasi kepada anak, memastikan anak itu oke dan seterusnya. Menurut saya adalah tugas dari kedua orang tua untuk sama-sama bisa memahami kondisi anak, bersinergi, berkolaborasi, berdiskusi ketika anak-anak sudah tidur gitu, baiknya bagaimana ya tadi anak kita cerita begini-begini, apa yang harus kita lakukan, itu perlu senantiasa dijaga agar baik ayah maupun ibu tuh dapat updatean akan kondisi anak. Dan menurut saya, walaupun mungkin dari kacamata Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu tertutup, atau mungkin istilah slaynya introvert, gitu ya. Anak saya mah susah tuh diajak bicara, nggak mau banyak omong, gitu ya. Saya susah masuk ke dia.
izinkan saya menyatakan bahwa sebetulnya bisa Bapak Ibu. Hanya saja mungkin anak-anak dengan introvert atau anak-anak yang tidak banyak bicara, mereka butuh waktu dan perlu merasa secure terlebih dahulu. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan, Mama mau izin bicara sama kamu atau ada yang mau kamu sampaikan gitu ya. Tapi it's okay kalau kamu ready, ayo kita bicara. Yang penting itu adalah kita menginisiasi. Ketika anak kita itu bukan tipikal yang pulang langsung cerita, kan ada anak yang begitu kan ya Bapak Ibu, pulang langsung ceritanya banyak tanpa kita tanya juga dia cerita gitu ya. Nah, ada yang diam. Nah, jadi perlu memang kitanya menginisiasi untuk masuk ke mereka dan membuat mereka merasa aman dulu, nyaman dulu. Baru kita kemudian masuk kepada pola-pola komunikasi dengan mereka. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Jadi mungkin slide-nya bisa di take down. Terima kasih. Nah, demikian terkait dengan paparan kami dan mungkin sekarang dikembalikan ke MC. Kira-kira untuk talk show-nya bisa dilanjutkan atau ada Q&A atau bagaimana gitu ya. Terima kasih banyak. Silakan. Dalam komunikasi ke anak kan penting ya Bu, kalau ortu tahu bahwa anaknya ini punya potensi semacam ortu, kasih apresiasi ke anak sesuai porsinya. Ada gak ya Bu cara yang variatif dan menghargai hasil kerja atau hasil karya anak? Contohnya kayak apa aja ya Bu? Oke, silahkan Ibu Lita. Ini keren banget loh, Kien. Kamu kepingin tahu ya, gimana sih cara orang tua mengapresiasi anaknya yang lebih variatif ya atas apa yang sudah dilakukan anak. Keren banget. Kita dengarkan ya dari Ibu Lita dulu ya. Silahkan Bu. Ini pertanyaannya. Oke. Jadi ini juga pengalaman saya pribadi gitu ya. Anak saya 1 dan sekarang sudah selesai dan sudah bekerja sebetulnya. Nah, kalau dari teori kemudian dari pengalaman adalah apapun hasil yang sudah dicapai oleh anak itu kita perlu apresiasi dulu gitu ya, perlu apresiasi apapun hasilnya gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang memang sudah baik, sudah bagus, sudah sesuai misalkan dalam tanda kutip dengan harapan kita, nah itu kita apresiasi bahwa terima kasih ya, nilai kamu bagus gitu ya, dan selama ini kamu sudah menjalankan tugas-tugas kamu dengan baik. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang masih dirasakan kurang, berarti jangan menyalahkan, tapi mungkin kita lebih baik mengatakan bahwa tapi sebaiknya ada hal-hal juga yang perlu dilakukan untuk improvement, untuk peningkatan, untuk pengembangan diri gitu ya. Nah, itu perlu disampaikan juga pada anak, tapi tidak dengan nada menyalahkan atau mengkritik anak karena ada hal-hal tertentu mungkin belum sesuai dengan harapan kita. Nah, lebih nyaman mungkin bagi anak adalah kita tanyakan kalau ada hal-hal yang belum sesuai dengan harapan. Hal yang lainnya adalah seringkali yang lebih mudah diukur itu prestasi akademik, misalkan nilai raport atau nilai ulangan. Nah, kalau seandainya anak kita ternyata punya potensi lain yang tidak berkaitan dengan akademik, ada baiknya kita akan stimulasi atau kita cari hal apa yang memang menjadi hobinya dia. Apakah itu juga berkaitan dengan olahraga, apakah berkaitan dengan musik, atau berkaitan dengan hal yang lainnya. Karena kalau kita mengacu pada konsep multiple intelligence-nya dari Howard Gardner, sebetulnya setiap anak itu berbakat, tapi bakatnya itu sangat bervariasi. Ada yang mungkin ada bakat matematik, ada yang bakatnya adalah di verbal, ada bakatnya adalah di spasial, ada bakatnya mungkin juga di olah tubuh gitu ya. Sehingga mereka akan lebih perform kalau seandainya bakat itu yang dikembangkan. Jadi yang namanya prestasi bisa dalam bidang apapun, tidak hanya yang berkaitan dengan akademik. Nah, itu jawabannya. Silahkan kalau Kak Ola mau menambahkan. Terima kasih Bu Lita. Jadi Kien, ini keren banget. Aku nambahin yang disampaikan oleh Bu Lita ya. Nah, gimana sih caranya nih ya, anak udah mama aku begini gini. Oke, aku mau kasih tipsnya adalah
parents, yuk kita tampilkan ekspresi happy gitu ya, karena anak itu perlu sesuatu gitu ya. Ketika misalnya kita pun juga oke lah, mungkin kita pada saat anak menyampaikan itu kita sedang feel something gitu ya, kita coba langsung kayak switch dulu gitu. Kita coba untuk yang wow, really? Iya, aku dapat nilai segini, atau tadi aku menang ini loh, Ma. Wah, keren banget. Coba give me 5, misalnya toss, atau yang kasih pelukan gitu ya. Terus kemudian yang perlu juga dimasukkan adalah tanyakan gitu ya, apa yang dia rasakan. Gitu ya. Kamu merasakan apa pada saat dikasih tahu kamu menang gini? I feel so happy. Oh, me too. Okay, so now what you want to do? Kadang-kadang kita perlu juga gitu ya, memberikan apresiasi dalam bentuk privilege tertentu misalnya. Mungkin pada saat itu kita bisa tanya, jadi sekarang yang mau kamu lakukan apa? Gitu ya. Boleh nggak celebrate? Oh, let's go. Ayo. Tapi sesudah mama selesai kerjaan dulu ya. Misalnya pun ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Celebrate itu kan nggak harus yang misalnya mahal-mahal atau apa. Misalnya oke, nanti kita ya udah kalau gitu kita makan cemilan aja ya, tapi di luar ya karena kita udah masak gitu ya. Kita makan malam dulu, nanti bolehlah dessertnya kita pesan atau apa. Nah, itu juga bisa saja gitu ya. Kita coba berikan apresiasi dalam bentuk bukan hanya kata-kata, tetapi hal sederhana gitu ya, yang mungkin akan membuat anak merasa dihargai. Hanya mungkin saya tambahkan di sini adalah kita bisa masuk kepada prosesnya. Jadi ketika kita tanyakan, gimana cara kamu bisa sampai mendapatkan seperti ini gitu ya. Kita juga menanamkan value sebetulnya, bahwa dengan kerja kerasmu ternyata membuahkan hasil ya. So kita tahu prosesnya, kemudian kita apresiasi. Tapi buat kita yang terbiasa memang mengamati gitu ya, dan kita tahu prosesnya, dan ketika anak memang mendapatkan gitu ya sesuatu yang menjadi kebanggaan, kita bisa puji. Iya sih, mama perhatiin kamu memang bekerja keras di situ. That's good. Congratulations. Gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa saja dilakukan, dan saya yakin mungkin adik-adik gitu akan yang mengalami itu akan merasa happy bahwa bukan hanya resultnya aja, tapi prosesnya juga didengarkan gitu atau ditanyakan ya, dan ini menjadi sesuatu yang berarti banget. Mungkin itu aja tambahannya Kien dari yang tadi disampaikan Ibu Lita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Gimana cara ortu yang tadi nggak terbiasa komunikasi dengan baik terus bisa dan mau belajar? Kadang udah bilang susah duluan kan Bu, gimana biar ortu mau belajar terus? Aduh, pertanyaannya ini ya, ini dari hati yang paling dalam ini kayaknya ya. Hari ini momen talk show-nya adalah memberikan kesempatan ke putra-putri kita di sini untuk curhat nih ya, mungkin ya. Jadi seperti apa ya tipsnya buat orang tua yang katakanlah gitu ya, kesulitan dalam melakukan komunikasi ke anaknya gitu, supaya bisa berkomunikasi ke anaknya dan itu nggak gampang seperti yang tadi bilang Jessica. Silakan Bu Lita, bagaimana nih cara kita sebagai orang tua yang mengalami Oke. kesulitan? Cara Atau mungkin anaknya ngelihat ya, orang tuanya sulit. untuk mengungkapkan ya, cara kita berkomunikasi yang tadi kalau kita kembali ada verbal dan ada non-verbal. Nah, itu terus-menerus sebetulnya perlu kita latih gitu. Karena kami pun berdua juga kalau misalkan kalau dalam pengajaran ya, misalkan ya dalam pengajaran kalau ada ekspresi-ekspresi tertentu gitu ya, baik itu dari mahasiswa menampilkan misalkan ekspresi tertentu yang menunjukkan bahwa apa dia senang atau tidak senang, itu pun kami tetap belajar sampai saat ini. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya orang tua yang tadinya tidak berkomunikasi gitu ya pertanyaannya, yang tadi tidak berkomunikasi dengan baik supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Tolong dipahami juga bahwa orang tua itu juga hasil didikan dari kakek dan nenek gitu ya, sama halnya gitu kayak kita semua. Jadi pola asuh itu juga bisa menyebabkan bagaimana seseorang berkomunikasi.
Nah, tapi kata kuncinya adalah kita tidak menyalahkan yang lalu, tapi bagaimana supaya kita mau belajar. Salah satu yang bisa membuat kita tetap survive sampai saat ini, sebetulnya saya sangat menyadari adalah belajar yang perlu kita lakukan setiap saat dan setiap waktu. Jadi menjadi long life learner, ya. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu, oh saya kurang pas nih, gitu. Jadi lebih banyak melakukan refleksi diri. Saya kurang pas nih tadi caranya berkomunikasi. Kemudian kita coba memperbaiki cara berkomunikasi kita. Kalau tadi misalkan kita menggunakan tipe-tipe tertentu tadi, apa tipe memerintah, apa tipe menyalahkan. Sebagai orang tua saya sangat yakin, biasanya kita langsung sadar, aduh tadi saya terlalu keras ya kayaknya ngomongnya. Aduh harusnya tadi saya nggak seperti itu ya bicara ke anak saya. Pasti itu ada dalam diri orang tua. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki adalah kesalahan dalam suatu proses itu wajar kalau seandainya kita melakukannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mempelajari. Nah, yang saya perhatikan adalah komunikasi dengan anak itu nggak bisa instan. Jadi memang perlu dilakukan sejak awal. Kalau seandainya dari kecil, misalkan kita tidak atau belum terbiasa untuk berkomunikasi dengan anak kita, tidak ada istilah terlambat sebetulnya. Jadi cobalah berbicara dari hal-hal yang sangat umum dulu. Jadi kalau ngomong sama anak itu nggak boleh, mama mau bicara gitu ya. Itu kan kesannya kayaknya udah serius banget gitu. Jadi sambil makan mungkin, sambil makan malam, atau mungkin sarapan pagi, atau sambil menyiapkan makanan, dari hal-hal yang sederhana sebetulnya. Jadi ini mau disiapin apa ya buat bekal, atau nanti belanja bareng-bareng sama mama, kemudian supaya mama juga tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya dan anak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan gitu. Nah, itu bentuk komunikasi yang sederhana, tapi menurut saya sangat indah gitu ya komunikasi itu. Jadi komunikasi itu bisa kita lakukan dengan efektif setelah melalui proses. Jadi nggak bisa, jarang sekali yang bisa langsung instan, tapi day by day kita berusaha untuk memperbaiki. Dan anak-anak juga mungkin tidak ada salahnya juga menyampaikan gitu ya. Aku seneng deh kalau mama ada waktu buat aku misalkan. Aku seneng deh kalau bisa makan bareng sama mama. Walaupun makanannya tuh ya makanan biasa lah ya kita sehari-hari gitu. Nah, apresiasi juga gitu loh ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh anak, dan apresiasi juga bagi anak apa yang sudah dilakukan oleh orang tua untuk memperbaiki komunikasi. Jadi kata kuncinya adalah dengan kita bisa mengapresiasi, sebetulnya kita memberikan ruang untuk perubahan yang terjadi. Tapi kalau kita nggak pernah mengapresiasi dan langsung saya maunya begini gitu ya, nah itu sudah memaksakan kehendak. Jadi ada baiknya apapun yang sudah dilakukan, walaupun mungkin belum sesuai dengan harapan kita sebagai anak atau sebagai orang tua, tapi ada baiknya kita melakukan apresiasi, atau kita mengapresiasi setiap hal-hal detail gitu ya. Setiap hal-hal detail yang memang sudah diupayakan untuk dilakukan gitu. Karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya, hanya kadang-kadang bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan baik karena ada gap generasi yang cukup besar gitu biasanya antara kita. Jadi cari titik temu di kita biasanya kalau kita terbiasa berkomunikasi dengan anak, kita ada titik temu tuh. Kalau saya dengan anak saya biasanya gini, ada istilah-istilah yang dia ungkapkan gitu ya, yang saya pikir, wah ini istilah baru nih, justru saya belajar gitu. Jadi dia kalau ngomong tuh, jujur li ya ma, jujur li. Jadi ada tambahan-tambahan, oh berarti itu saya juga mengungkapkan, jujur li ya nak ya, sebetulnya begini ya nak ya, gitu. Jadi justru menjadi lucu gitu loh, karena ini istilah baru mama belum tahu ya. Jadi belajar juga gitu sebagai orang tua. Nah, anak juga sebaiknya menginformasikan kalau ada istilah baru supaya komunikasinya menjadi lebih nyambung dengan orang tua. Nah, itu Kak Ala silakan kalau mau menambahkan. Seru banget ya pertanyaannya, keren-keren banget. Saya keren-keren banget ini, aku amazed banget ya. Mungkin aku hanya nambahin sedikit aja ya, bahwa adik-adik ya coba lihat deh mama papanya. Kalau mama papanya itu agak-agak susah berkomunikasi, yuk kamu bantu boleh nggak dari kamunya? Ya kamunya coba ajak ngobrol gitu. Ma apa? Aku mau curhat, atau
aku mau me time bareng sama mama papa, ya pakailah bahasa-bahasa kalian gitu ya. Nah, jadi mereka juga kayak apa nih gitu loh. Nah, jadi bukan hanya dari mama papa yang ke kalian aja ya, adik-adik. Jadi boleh nggak tuh kamu juga membantu gitu ya, kamu menginisiasi. Nah, ngajak ngobrol mereka gitu kan ya. Mah, Pah lagi ngapain? Ini yuk kita ngobrol yuk misalnya gitu. Mah, Pak, yuk kita jalan yuk, sama-sama yuk. Aku mau cerita-cerita misalnya gitu. Nah, karena kalau ini adik-adik coba lakukan, ini manfaatnya besar ya, dalam artian nanti akan ada habit-habit baru, pembiasaan-pembiasaan baru. Jadi bisa saja mama papa dari adik-adik itu akan jadi cair dan mereka pun akan lebih luas nanti gitu ya melakukan komunikasi sama kamu. Prinsipnya sih begitu ya, bukan hanya dari mama papa yang menginisiasi, tapi kamu juga ayuk sapa-sapa, terus tegur-tegur, terus tanya-tanya. Nah, itu juga akan bantu terciptanya komunikasi yang baik antara kamu ke orang tua dan tadi yang dari Ibu Lita dari orang tua ke kamunya gitu ya. Demikian Jessica, terima kasih. Oke, ini Bapak Ibu ada pertanyaan dari di chat. Ada pertama ada bagaimana secara general membantu anak yang relatif pasif, sensitivitas yang tinggi dan kurang pede. Dan kedua, bagaimana sebagai orang tua menghadapi dinamika PR grup anak di sekolah. Terima kasih. Terima kasih sudah dibacakan Sierra. Silahkan Ibu Lita. Baik, terima kasih. Ini dari orang tua ya, kayaknya pertanyaannya ya, betul ya. Dari Bu Nah, ini Vanessa kayaknya. ternyata dari Bapak Ibunya juga keren-keren pertanyaannya. Jadi kenapa anak-anaknya juga pertanyaannya bagus-bagus, ternyata dari orang tuanya juga keren-keren ya pertanyaannya ya, Kak Ola ya, gitu ya. Luar biasa. Iya, Jadi betul. jadi yang pertama adalah bagaimana secara general membantu anak yang relatif pasif, sensitivitas yang tinggi dan kurang pede. Berarti ini kalau kita bicara ada tiga sifat barangkali gitu ya, Ibu, pada diri anak. Nah, ini mungkin treatmentnya gitu ya, atau cara kita menghandle-nya ini mungkin saja bisa bervariasi. Jadi strateginya memang bisa beda-beda. Kalau tiga ini ada di satu anak gitu ya, berarti kalau yang relatif pasif biasanya kita lebih sering kita yang mancing gitu ya, kita yang memberikan stimulasi, kita lebih sering ngajak ngobrol. Walaupun itu ngobrol yang sederhana, yang paling umum sebetulnya adalah obrolan-obrolan yang ringan, yang nggak usah mikir gitu. Buat anaknya juga kalau kita ngobrol, dia nggak usah mikir ketika ngobrol itu. Misalkan apakah obrolan tentang menu tertentu atau tentang restoran tertentu atau tentang bisa ya tadi menu atau masakan tertentu atau film tertentu gitu ya. Tentunya kita juga perlu tahu nih sekarang lagi tren apa nih pada anak-anak supaya bisa nyambung juga. Jadi dari kita mungkin stimulasinya adalah dari kita. Nah, nanti kalau seandainya dia sudah mulai sering berkomunikasi dan tidak pasif lagi, walaupun ini perlu waktu. Jadi nggak mungkin dari yang pasif tiba-tiba menjadi aktif. Tapi dengan stimulasi itu kita apresiasi. Wah, seneng nih kalau kamu bisa ngobrol seperti ini sama mama. Kita sering-sering ya ngobrol seperti ini gitu. Mama seneng banget bisa ngobrol secara secara dekat atau secara akrab, misalkan seperti ini. Jadi jangan lupa apresiasi apapun yang sudah diupayakan untuk dilakukan. Kemudian yang sensitivitas yang tinggi. Memang pada masa ini anak-anak remaja ini adalah sensitivitasnya sangat tinggi. Mungkin saya mencoba untuk menangkap yang dimaksud dengan sensitivitas, apakah cepat tersinggung, apakah cepat marah, apakah cepat nangis misalnya gitu ya. Jadi kita perlu tahu sebetulnya kalau kita menyimpulkan, oh ternyata dia, apakah dia lagi sedih, apakah dia tersinggung, apakah dia lagi marah, coba utarakan, artinya kita memvalidasi apakah betul itu yang dia rasakan. Karena bentuk emosi ini
atau sensitivitas terhadap rasa tertentu ini sangat bervariasi. Kalau kita hanya menduga, takutnya kita salah gitu ya. Jadi kita validasi dulu apa yang kita duga kalau dia sedang dalam kondisi sensitivitas yang tinggi gitu. Nah, kalau dia sudah mengungkapkan, iya aku lagi sedih nih Ma, atau aku lagi marah nih Ma, misalnya. Nah, kemudian coba gali gitu ya, dia lagi sedih, lagi marah, itu pada siapa? Pada siapa dia sedih, dia marah, atau apa yang menyebabkan itu terjadi? Kayaknya ini perlu ngobrol. Dan kalau anak tiba-tiba nangis gitu ya, dia tiba-tiba pengen cerita, tapi kemudian dia langsung nangis, nggak apa-apa, kita tunggu aja dulu. Jadi biarkanlah dia mengeluarkan dulu unek-uneknya, mungkin tangisannya, kemudian mungkin dia baru cerita awalnya mungkin singkat saja, nggak apa-apa. Jangan kita paksa juga dia mau cerita semuanya kalau seandainya saat itu dia belum bisa. Gitu. Kemudian kalau kurang percaya diri, proses pembentukan konsep diri, proses pembentukan kepercayaan diri memang dimulai dari kecil, gitu ya, dari usia dini. Dan proses ini jangan sampai gitu ya, jangan sampai ada hambatan ketika pembentukannya, karena kita untuk mengubahnya memang perlu waktu lagi. Tapi kalau seandainya saat ini sudah merasakan bahwa anak kita kurang percaya diri untuk melakukan apapun, biasanya kita juga bisa clustering ya, kita bisa kelompokkan apakah kurang percaya dirinya ketika dia mengerjakan tugas tertentu, apakah kurang percaya dirinya kalau dia berbicara dengan orang, dia selalu menunduk misalkan. Nah, mungkin kita tahu dulu kurang percaya dirinya ini dalam berbagai hal atau dalam hal-hal tertentu saja. Nah, caranya adalah coba kalau misalkan sedang bersama, dia melakukan sesuatu, kemudian kita coba apresiasi. Yang paling mudah adalah anak-anak sekarang ini kan soal gadget itu mereka lebih cepat gitu ya ketika mempelajari sesuatu. Atau kalau misalkan dia baru beli gadget yang baru, atau kita yang baru beli, terus kita agak gaptek gitu ya sebagai orang tua. Nah, ada baiknya mungkin kita minta tolong ke dia. Nah, apa yang sudah dia lakukan pada kita, itu kita apresiasi. Nah, itu pelan-pelan dia akan tumbuh bahwa, oh ternyata saya bisa kok melakukan ini, saya bisa kok membantu mama, saya bisa kok melakukan orang lain. Karena anak-anak yang kurang pede, dia perlu evidence, dia perlu bukti bahwa, oh saya bisa ya. Ketika dia sudah mulai menyadari, saya bisa ya, gitu, itu akan pelan-pelan akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Gitu. Kemudian, nah ini yang kedua mungkin Bu Ola nih yang lebih pas jawabnya. Silakan Bu Ola. Bu Olanya ada? Masih di mute. Oke, baik. Baru sadar kalau masih di mute. Baik. Ya, aku setuju banget dengan yang tadi disampaikan Ibu Lita. Jadi memang ini sangat challenging buat kita sebagai orang tua ketika memiliki anak dengan kondisi atau sifat-sifat tadi. Nah, kalau aku boleh tambahin sedikit lagi adalah berawal dari kita dulu nih. Biasanya anak-anak seperti ini perlu dikenali bahwa dia punya kelebihan. Gitu. Jadi mungkin tambahannya adalah yuk parents sampaikan dari sudut pandang parents apa sih gitu ya lebihnya dari anak tersebut. Ini akan bikin dia merasa bahwa oh orang tuaku ada melihat bagusnya aku juga loh. Ada melihat sisi yang menjadi kelebihan aku juga. Karena ada banyak sekali kasus anak-anak dengan seperti ini, biasanya mereka tidak bisa menemukan bagusnya mereka di mana. Nah, sehingga membuat mereka tidak confidence, kadang-kadang bisa saja membuat mereka jadi sensitif, kadang-kadang bisa membuat mereka jadi lebih banyak diamnya. So, dear parents, bolehlah kita coba untuk mengobservasi anak kita,
mengamati anak kita dan kita sampaikan. Kalau dari mama papa merasa kamu tuh bagus banget di sini. Bagaimana menurutmu? Kalau misalnya dari kamu sendiri melihat kamu sendiri kurangnya di mana nih? Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama-sama nih, mama, papa, dan kamu, supaya kamu bisa merasa lebih baik. Ini akan bikin anak merasa secure, akan bikin anak merasa dimengerti. Ini akan bikin anak merasa bahwa orang tuanya ada pada saat dia sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang mungkin saya bisa tambahkan. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan dari Ibu Vanessa gitu ya, yang kedua, bagaimana sebagai orang tua menghadapi dinamika peer group anak-anak di sekolah. Jadi izin saya mungkin ingin mengatakan bahwa kitanya memang harus mingle gitu. Dalam artian memang anak-anak sekarang itu sangat cepat banget gitu perubahannya. Dalam artian beda dengan zaman-zaman kita dulu. Gaya bahasa mereka, obrolan mereka, topik mereka gitu ya. Ibaratnya itu sangat kekinian. Nah, mungkin beberapa di antara kita merasa nggak cocok juga gitu ya, atau merasa kayak gimana sih gitu kok kayaknya tidak merasa ini pas gitu ya dengan kita punya gambaran diri gitu misalnya. Menjadi kayak aduh ini kan kayaknya tuh kok begini ya, seharusnya kan begini-begini. Mungkin iya. Nah, tetapi di sini kita juga tahu bahwa di masa remaja, pertemanan itu menjadi sesuatu yang penting buat anak remaja. Tapi kita juga tidak boleh gitu ya, lepas gitu dari pendampingan kepada anak-anak. Maka sikap kita cobalah untuk positif terlebih dahulu dengan lebih kepada melakukan self disclosure gitu ya kepada anak. Coba yuk cerita ke mama papa teman-temanmu kayak gimana sih? Terus habis itu kamu kenal nggak sama mama papanya mereka? Lalu apa sih topik-topiknya saat ini gitu. Nah, kemudian habis itu pastikan juga kita tahu media sosial anak. Gitu. Dan kemudian pastikan juga kita tanya, boleh nggak mama papa follow media sosial kamu? Gitu ya. Nah, sehingga kita juga kekinian gitu. Kita juga jadi tahu anak ini temannya siapa gitu. Dan adik-adik mungkin cobalah untuk juga menyambut baik. Ketika misalnya orang tua ingin memfollow media sosial kalian gitu ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kan ini juga bagian dari bagaimana orang tua berusaha menjaga kalian juga. Nah, sehingga gitu ya menjawab pertanyaan yang kedua gitu ya, mungkin adalah kita perlu untuk masuk kepada mereka, berbicara dengan topik-topik kekinian mereka gitu ya. Dan kemudian kalau boleh gitu ya, ada momen-momen memang ngobrol bersama dengan orang tua lainnya ya, playdate bareng misalnya dan bisa mencari solusi-solusi kalau misalnya ada sesuatu yang menjadi masalah seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa kami jawab untuk pertanyaan dari Ibu Vanessa. Nah, kemudian ada pertanyaan juga gitu ya kepada saya langsung. Pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya caranya gitu ketika misalnya saat ini kita menghadapi anak-anak di zaman sekarang itu sudah lebih hati-hati gitu dan juga sudah sangat permisif gitu ya. Nah, tetapi mengapa gitu ya anaknya malah menampilkan perilaku berbohong gitu ya. Dan ini sesuatu yang bisa jadi mengecewakan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin izin saya mencoba untuk menjawab dan mungkin bisa ditambahkan gitu ya oleh Ibu Lita. Kita sebagai orang tua memang saya yakin sudah berusaha melakukan yang terbaik. Pendekatan ke anak, kemudian mengajak anak berkomunikasi. Tapi mungkin pada satu titik kita kecewa karena anak kita tuh berbohong kepada kita. Apa yang harus dilakukan? Menurut saya adalah kita perlu membicarakan kepada anak bahwa perilakunya salah, bahwa berbohong itu tidak tepat. Nah, ada satu teknik Bapak Ibu
yang kami sebut sebagai teknik iMessage. Jadi teknik iMessage itu adalah suatu bentuk komunikasi di mana kita, misalnya kita adalah komunikan, kita orang yang berkomunikasi kepada communicate, yaitu anak kita, gitu ya. Kita ingin memberikan kritik gitu ya, atas perilakunya yang salah, yaitu dia berbohong dan ketahuan pula misalnya. Caranya bagaimana gitu? Di dalam iMessage ini, rumusnya adalah I itu kita. Kita bilang, misalnya kalimatnya begini, Mama merasa kecewa ketika adik menampilkan perilaku tidak jujur pada saat bilang pergi sama temen. Ternyata nggak pergi sama temen. Perginya sendiri. Dan nggak tahu kemana. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, di dalam satu sentences itu, dalam satu kalimat itu, sebetulnya kita sedang mengkritik perilaku anak. Bahwa dia salah, berbohong. Bilangnya pergi sama teman, tapi dia pergi sendiri. Dan nggak tahu kemana, misalnya. Pada saat itu, komunike atau anak kita, dia mendengarkan apa yang menjadi kekecewaan kita, atas perilakunya. Jadi yang di-address behavior-nya. Nah, kemudian baru ditambahkan dengan kalimat, kalau boleh tahu, sebetulnya apa yang membuat kamu merasa cemas atau khawatir untuk bilang, kamu ingin pergi sendiri, Nak. Pada pola komunikasi yang seperti ini, ada beberapa benefit. Pertama, anak tidak merasa dijudge. Anak dipahami bahwa dia bohong memang, gitu. Anak tahu bahwa dia ketahuan itu sebagai suatu bohong. Tapi kemudian anak ditanya gitu ya, apa yang menjadi kekhawatiran dia kalau dia bilang dia mau pergi sendiri. Nah, ini akan bisa menjadi sesuatu input juga gitu ya buat orang tua. Apa sih yang membuat anak itu sampai begitu? Dan ini akan juga menjadi sesuatu pengalaman buat anak bahwa nggak harus juga sih bohong. Ternyata mama papa kalau dikasih tahu juga kok boleh kok ngizinin aku pergi sendiri misalnya. Jadi bisa menggunakan teknik iMessage. Ketika misalnya kita mendapati perilaku-perilaku anak yang tidak tepat gitu ya. Dan kita coba tanyakan dulu reason, alasan dari mengapa dia harus berbohong. Nah, padahal sebenarnya kita sudah hati-hati, kita juga memperbolehkan, tetapi malah kita dibohongin. Saya bisa pahami kekecewaan orang tua pada momen itu. Tetapi sekali lagi izin bahwa perlu kita tetap melakukan komunikasi ke anak, karena memang anak-anak ini masih harus tahu juga ya bahwa mereka mungkin salah, apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga perlu pahami karakter orang tua, mereka perlu mengenali gitu ya karakter dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi bisa saja teknik iMessage ini digunakan. Nah, kemudian ini ada juga pertanyaan berikutnya, mungkin akan dijawab oleh Ibu Lita. Bagaimana menyadarkan dari orang tua, bagaimana menyadarkan anak untuk mengontrol penggunaan gadget? Karena terkadang sampai larut malam grup WA anak-anak masih aktif sehingga anak menjadi tidur larut dan sulit mengendalikannya. Terima kasih. Ini menarik juga ya, era digital, gadget nggak bisa lepas. Bagaimana nih peran kita sebagai orang tua untuk mengingatkan anak penggunaan gadget secara bijaksana gitu ya. Silakan Ibu Lita. Iya, baik. Terima kasih Kak Wala. Jadi ini Bapak dan Ibu memang tantangan tersendiri ya yang berkaitan dengan gadget ini. Jadi perlu dibuat kesepakatan gitu ya dengan anak. Jadi artinya kalau kita awalnya misalkan kalau awalnya belum ada kesepakatan, berarti kita perlu buat kesepakatan. Karena saya juga merasakan sekarang dan banyak juga orang tua yang bertanya kenapa ya anak-anak sekarang kok tidurnya
larut malam gitu ya. Mungkin mereka baru tidur tuh jam 12 malam, mungkin jam 1. Dan kadang-kala obrolannya itu kan obrolan biasa ya, bukan sesuatu yang penting, tapi hanya komunikasi biasa gitu. Nah, sebetulnya kan tujuan grup ini adalah untuk menginformasikan, mungkin berkaitan dengan tugas-tugas ya biasanya ya kalau grup ini. Tapi lebih banyak kadang digunakan untuk media komunikasi antar mereka. Nah, ada baiknya kalau kita belum pernah punya kesepakatan dengan anak-anak, kita buat kesepakatan. Ada waktu-waktu tertentu di mana gadget itu sudah tidak boleh dipergunakan lagi. Jadi ada waktu dia harus istirahat. Jadi tanpa gadget dia betul-betul harus istirahat gitu. Itu juga kita bisa akan ngeceknya. Kalau itu belum ada kesepakatan, tapi kalau sudah ada kesepakatan sebetulnya berarti buat kesepakatan baru dan tanya juga dia maunya seperti apa gitu. Jadi kita buat semacam diskusi dulu, kemudian buat kesepakatan baru. Tapi dia harus bisa juga memenuhi atau mematuhi kesepakatan baru yang memang sudah dibuat. Nah, hal yang lain adalah mungkin kesepakatan bukan hanya nanti kami koordinasi. Bukan hanya waktu ya, jadi hanya waktu, kemudian perbanyak juga mungkin supaya menghilangkan adiksi gitu ya terhadap gadget ini, perbanyak waktu juga untuk waktu bersama keluarga. Dan ada aturan-aturan gitu ya yang kita buat bersama bahwa selama kumpul bersama keluarga itu juga sebaiknya tidak ada yang pegang gadget, termasuk kita sebagai orang tua gitu. Jadi kita juga punya komitmen supaya anak tidak jadi adiksi. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin memberikan pengarahan juga. Gadget itu kalau terlalu sering gitu ya, terlalu sering dan terlalu lama kita pegang juga itu bisa berdampak sebetulnya terhadap kesehatan kita gitu ya, terhadap kesehatan terutama ke jari biasanya itu ada dampaknya juga, karena bagaimanapun juga ini kan peralatan elektronik. Jadi anak juga mungkin dikasih pengarahan lebih baik dia menggunakan waktunya juga menjadi lebih efektif. Kemudian lebih perbanyak juga yang kaitannya dengan aktivitas fisik ya. Nah, dengan adanya aktivitas fisik itu bisa mengurangi juga sebetulnya adiksi dia terhadap gadget. Jadi mungkin kesimpulannya buat kesepakatan baru Bu, kalau seandainya atau Bapak, kalau seandainya memang belum ada kesepakatan, tapi masing-masing mematuhi atau memenuhi kesepakatan baru itu. Itu saja Bapak dan Ibu. Silakan Bu Ola, kayaknya ada pertanyaan lagi di bawahnya. Baik. Terima kasih Bu Ita. Nah, ini ada lagi satu ya, mungkin ini izin karena Kien di sini juga sudah mereminder. Thank you Kien. Ini pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa di drop ke wali kelas dan nanti kami akan teruskan ke Ibu Ola dan Ibu Lita untuk dijawab di luar sesi. Baik, thank you Kien. Izin menjawab satu pertanyaan terakhir ya dari orang tua, dari Ibu Esther, terkait dengan generasi stroberi yang saat ini juga banyak ditemukan. Bagaimana cara kami para orang tua untuk membimbing anak-anak kami supaya tidak menjadi anak dengan generasi stroberi, tapi menjadi anak-anak yang tangguh di masa mendatang. Apalagi persaingan ke depan terhadap anak-anak ini bisa lebih keras. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini juga aku senang banget loh. Ini orang tuanya juga benar-benar orang tua yang up to date banget ya. Generasi stroberi. Ya, ini adalah suatu istilah yang memang diberikan sebetulnya untuk mereka yang kelahiran tahun 1981 ke atas gitu. Nah, maksudnya ke atas tuh 8283 ya dan seterusnya. Atau sebenarnya sebuah istilah gitu ya, tren saat ini diberikan juga pada generasi Z sebetulnya, dibilangnya generasi stroberi gitu. Nah, pasti kita semua senang ya sama stroberi atau suka sama stroberi. Siapa nih Bapak Ibu yang suka stroberi? Adik-adik kayak saya sendiri penggemar stroberi gitu ya. Kalau dilihat stroberi itu kan buahnya cantik ya, terus bagus gitu ya. Tapi kalau kita pencetnya juga terlalu kuat, dia hancur gitu loh ya. Nah, makanya kalau bikin jus stroberi kan nggak pakai hitungan menit ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita masukin stroberi ke blender, hanya hitungan 1, 2, 3 detik aja udah hancur gitu. Beda dengan misalnya buah-buah lain yang mungkin butuh bermenit-menit gitu ya untuk betul-betul lumer ataupun
katakanlah lebur gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa generasi saat ini itu memang rentan dan rapuh gitu. Mungkin memang karena mereka sangat apa ya, dipengaruhi oleh segala sesuatu yang sifatnya serba cepat dan instan. Dan ini membuat pola pikir mereka adalah juga demikian. Mereka saat ini juga dipersepsi adalah kurang memberikan effort untuk mendapatkan sesuatu. Karena apa? Karena kemajuan teknologi. Itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri memang. Kalau mau mencari jawaban gitu ya, sebenarnya nggak perlu capek-capek. Mungkin zaman kita dulu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya dulu perjuangan banget nyelesain skripsi. Harus dari satu universitas ke universitas lain. Harus ke UI, harus ke Depok, harus kemana. Karena nggak tersedia gitu secara online. Jadi benar-benar harus naik turun bus kereta gitu. Saya kebetulan ngalamin juga seperti itu. Harus beli bukunya, harus fotokopi gitu. Kadang-kadang juga berasa harus nunggu dulu dari orang tua untuk bisa mendapatkan privilege beli buku yang asli misalnya, dan mungkin banyak dalam zaman kita sebelumnya kita memberikan banyak sekali effort. Beda dengan anak-anak sekarang, begitu ada Mbah Google semua juga bisa saja ditanya di situ. 5 kali 5 tambah 5 cuman ketik doang langsung dapat gitu ya. 5 kali 5 25 tambah 5 30. Nah, itu memang menjadi sesuatu minusnya juga gitu ya dari generasi zaman sekarang yang apapun itu adalah mudah tampaknya. Tapi saya bisa pahami pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana nih membentuk mental mereka untuk menjadi tangguh dan tough. Karena kita juga tidak tahu apa yang terjadi mungkin di masa-masa berikutnya. Maka mungkin sebagai tipsnya adalah kita lebih mengedepankan yang namanya usaha atau effort. Jadi dalam pola komunikasi kita, Bapak Ibu, kita sampaikan kepada anak bahwa usaha itu yang paling penting sebetulnya. Dan usaha itu adalah butuh yang namanya perjuangan, pengorbanan, bukan hanya sekedar misalnya usaha yang kita ketik pertanyaannya apa di Mbah Google dan keluar. Ya itu usaha sih, ya. Itu usaha. Tapi usaha bagaimana nih yang katakanlah lebih baik gitu, yang bisa saja kamu gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah misalnya. Kita sampaikan betul ada Mbah Google, betul ada banyak sekali website yang bisa langsung kasih jawaban. Tapi bukankah lebih baik kalau misalnya kamu usaha dulu dari pikiranmu sendiri kira-kira ini jawabannya apa? Atau coba usaha dulu bertanya kepada Bapak Ibu gurunya dulu, mendengarkan mereka dulu, itu bagaimana menurutmu? Atau usaha dulu dengan sumber-sumber yang ada gitu ya. Nah, itu kamu cerna dulu bagaimana menurutmu? Jadi sebenarnya kita di sini mau memasukkan yang namanya anak memberikan waktunya untuk menyelesaikan sesuatu secara katakanlah tidak instan. Karena kan sebetulnya itu yang diharapkan. Mereka menjadi tangguh gitu. Mereka tahu bahwa segala sesuatu itu banyak yang sifatnya tidak instan. Sedangkan masak Indomie saja butuh 10 menit sendiri, nggak mungkin instan gitu. Walaupun disebutnya mie instan. Nah, sehingga ini yang perlu sebetulnya kita tanamkan ke anak konsep bahwa apa sih pentingnya usaha itu, Nak? Sekarang mungkin mudah ya, tapi di ke depan kita nggak tahu. Kalau kamu tidak dibiasakan misalnya gitu, nanti kamu sendiri menjadi bingung, itu yang sangat mama papa tidak harapkan misalnya. Kekhawatiran-kekhawatiran kita itu perlu kita sampaikan kepada anak dalam pola komunikasi kita. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Lita, jadi anak tahu apa sih harapan orang tua atas dirinya. Anak tahu apa sih kekhawatiran orang tua atas diri mereka di era digital saat ini. Nah, sehingga anak juga mau untuk bertanya, jadi aku harus gimana ya? Nah, hal ini akan bisa bantu anak-anak kita memiliki yang kita sebut kalau di psikologi itu adversity, daya juang. Nah, kalau bicara soal adversity quotient, kita pernah juga melakukan sebuah riset ya. Adversity quotient anak-anak saat ini memang kurang, gitu, cenderung rendah malah. Karena bisa dipahami gitu ya, kemudahan mencari sesuatu di Mbah Google.
Dan mereka berpikirnya sederhana, kayak misalnya ditanya bakat minatnya apa, pingin apa, jadi YouTuber. Jadi YouTuber kan langsung banyak uangnya. Cuman ngomong-ngomong gitu aja juga langsung banyak uangnya. Beda dengan konsep kita dulu ya Bapak Ibu, untuk bisa dapat banyak uang itu usahanya luar biasa gitu loh. Nggak semudah misalnya saat ini hanya ngomong di depan kamera gitu loh. Dan langsung di-endorse, langsung mendapat like dan seterusnya. Tapi kita coba pahami dulu cara anak kita berpikir, kemudahan yang mereka maksud. Ya, atau mereka berpikir ya nggak perlulah sampai gimana-gimana gitu. Nanti sesudah SMA aku bisa jadi YouTuber juga bisa kok mendapatkan uang. Kita terima dulu gitu ya, apa yang menjadi pemikiran anak, baru kita masuk. Ini akan bantu anak mengerti bahwa dia butuh skill nih gitu ya, karena sesuatu yang di depan mereka itu belum tentu mereka bisa prediksi seperti apa. Nah, mungkin itu ya tipsnya Bapak Ibu, masuk ke mereka dan juga diskusi gitu ya. Jadi kekhawatiran kita mereka tahu dan kita sama-sama duduk bareng gitu ya, menyelesaikan segala sesuatunya, dan kita minta anak menurut mereka sendiri usaha apa yang perlu mereka lakukan. Nah, ini akan bantu mereka menghadapi tantangan-tantangan dan tidak seperti buah stroberi yang mudah hancur gitu ya. Dan itu perlu kita bekali sih saat ini. Nah, mungkin terakhir bisa ditambahkan Ibu Lita, bagaimana tanggapan Ibu terkait generasi stroberi ini? Silakan. Baik, terima kasih Kak Wala. Bapak dan Ibu, terus terang senang sekali hari ini saya semangat gitu ya, semangat yang positif sekali gitu, bahwa kita berjuang bersama untuk masa depan anak-anak kita gitu ya. Nah, tadi kalau dikatakan adalah generasi strawberry, dan Ibu sebetulnya menurut saya sudah paham, sudah lebih memahami juga bahwa bagaimana caranya untuk mengajarkan atau untuk membekali ketangguhan. Nah, ketangguhan ini dalam istilah psikologi juga biasanya kita kenal dengan resilient, gitu ya. Bisa kita kenali juga dengan resilient. Resiliensi itu adalah daya lenting. Jadi ketika jatuh kita bisa bangkit lagi, gitu. Karena kedepannya tantangannya luar biasa. Dan ada 3 skill yang semuanya memang berkaitan dengan psikologi yang sangat dibutuhkan untuk masa depan anak-anak kita ini adalah yang pertama resiliensi, yang kedua adalah stress tolerance. Jadi anak-anak kita perlu diajarkan bagaimana caranya memiliki toleransi terhadap stres yang tinggi, dan yang berikutnya adalah flexibility. Karena ini akan menjadi modal dasar ketika mereka menghadapi tantangan ke depan yang memang menurut saya juga tantangannya besar, sehingga mereka ketika jatuh, mereka bisa bangkit kembali, mereka punya toleransi stres yang tinggi juga, jadi tidak mudah untuk jatuh dalam kondisi yang sangat terpuruk sampai bahkan mungkin sulit untuk bangkit lagi. Mungkin itu yang perlu terus-menerus kita kembangkan skill ini pada anak-anak kita. Jadi gagal nggak apa-apa, karena gagal itu menjadi bagian dari proses. Tapi bagaimana bangkit dari kegagalan itu, karena itu yang lebih penting gitu ya, bangkit dari kegagalan, kemudian dia bisa achieve untuk hal yang lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, itu saja Bu Ola tambahannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa hari ini, dan anak-anak juga terima kasih banyak buat pertanyaannya yang keren-keren. Ya, saya setuju banget dengan Ibu Lita tadi, dan kami semua sangat senang banget dari anak-anak, sangat dari hati juga tadi pertanyaannya dan jawabannya. Dari orang tua kami sangat apresiasi banget Bapak Ibu semua mau bertanya, dan ini menunjukkan bahwa kita memang sebagai orang dewasa dan orang tua itu di depan anak-anak kita memang di sini terbukti kita ingin selalu belajar karena sebetulnya komunikasi itu adalah sesuatu yang perlu dibangun, perlu dibentuk, dipertahankan gitu ya. Dan sebenarnya kita adalah makhluk komunikan. Tidak mungkin kita tidak berkomunikasi setiap harinya. Pasti kita berkomunikasi. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk membuatnya menjadi lebih efisien dan efektif. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, adik-adik dan Bapak Ibu dari Don Bosco atas
momen ini. Jadi kami berdua sekali lagi sangat senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu walaupun via media Zoom. Jadi saya kembalikan lagi kepada adik-adik MC. Silahkan. Makasih ya Bu untuk jawabannya benar-benar bermanfaat sekali jawabannya dari ibu-ibu psikolog Slay ini. Oke, sekarang sesi talk show sudah selesai. Sekarang kita juga akan memberikan apresiasi sederhana untuk teman-teman yang pernah membuat karya ilustrasi digital. Tidak semua karya sudah di-share screen di awal acara tadi, tapi nanti beberapa bisa dilihat di IG Literasi Digital yang akan menayangkan karya-karya ilustrasi anak-anak SMP dan MUS kedua. Pertama, karya Kayla Senjaya dari kelas 7B, Stephanie Aime dari kelas 7A, Graciela kelas 7A, anak kelas 7A, Aurelius Calvin kelas 7B, Giselle kelas 7B. Lumina kelas 7B, Davina dari kelas 7B, Laura kelas 7B, dan Abriela Resya dari kelas 7C. Gabriel dari kelas 8, Farana Aili dari kelas 8, Gracia Sonia dari kelas 8, dan Debata dari kelas 8. Rose Christy kelas 8, Helena kelas 8, dan Kevin kelas 8. Nina kelas 8, Nivia kelas 8, Griselda kelas 8. Kathleen kelas 9, Yovela kelas 9, dan Vanya kelas 9. Baik, Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Semoga semua materi bermanfaat. Sebelum kita foto-foto, mari kita tutup dengan doa. Kami persilahkan kepada Lionel Jason. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Tuhan, acara talk show parenting kami sudah selesai dan acara kami berjalan dengan lancar. Kiranya acara talk show ini bermanfaat dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Daniel untuk doanya. Sekarang mari kita nyalakan kamera Bapak Ibu, teman-teman, Bu Ola dan Bu Lita untuk sesi foto-foto bersama. Oke, mungkin saya izin ikut mengabadikan momen kita hari ini. Bapak Ibu, mungkin saya akan coba memandu ya. Kita ada 3 slide itu di webinar kita pagi hari ini. Saya akan mulai dari slide yang pertama ya Bapak Ibu. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Baik, sebentar saya cek hasilnya. Oke, kemudian slide yang kedua, izin untuk men-screenshot. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya cek hasilnya. Dan slide yang terakhir, slide yang ketiga. 1, 2, 3.
Oke, saya izin cek dulu ya Bapak Ibu, luar biasa. Tadi di awal pesertanya itu adalah hampir lebih dari 100 kayaknya tadi ya, dan mungkin saat ini banyak yang sudah berkurang, it's okay, tapi semoga apa yang kami bawakan dan sesi talk show-nya hari ini bisa menjadi insight buat Bapak Ibu semua dan kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Adrianus selaku kepala sekolah dan juga Bapak Ibu semua dan Miss Astrid yang selalu menjadi narahubung kami. Senantiasa kami akan selalu melakukan pendampingan kepada Sekolah Don Bosco 2. Jadi senang sekali kalau misalnya kami juga ada pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Kien, dengan senang hati kami akan coba untuk berikan jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya kembalikan kepada pihak sekolah. Baik Bapak dan Ibu semua, acara kita hari ini sudah selesai. Ucapan terima kasih kepada semua, terutama ibu-ibu narasumber, Ibu Ola dan Ibu Lita, kepada orang tua yang sudah hadir dan kepada Bapak Ibu guru. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Happy weekend, kami para MC Don Bosco 2. Mohon undur diri dan selamat siang. Selamat siang semuanya, keren banget. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Lita, Pak Adrianus, Miss Astrid. That's really good work, kids. Miss Astrid, Proud of you. Bapak Ibu orang tua.